Ya teman-teman semua, balik lagi sama gue Ender Putri Ramadan di episode ini. Oke, ini episode yang spesial kali ini, rame-rame gue nih. Di sini ada Ernanda. Ernanda, say hello to the listeners. Hello everybody. Ini ngomongnya harus santai ya, gak usah kaku. Lu gak diwawancara kok. Ada Haris. Yo, what's up? What's down? Abluminanas. Ada Hafiz lagi. Assalamualaikum. Nah, di episode ini semua adalah Delta Boys nih, bukan Delta tempat pijet ya, Bos. Ini semua alumni satu flying school sama gue nih. Kita akan bahas soal kesibukan kita. Kita akan bahas cerita-cerita kita di Filipina. Nah, sebelumnya gue kasih gambaran sedikit nih. Ada beberapa negara yang jadi rujukan buat teman-teman yang mau flight training gitu, mau sekolah pilot. Nah, salah satu itu Filipina. Mungkin ada yang udah well known ya, kayak Amerika, orang banyak yang sekolah di sana. Ada apa lagi? Australia, New Zealand, terus Filipina nih salah satunya. Ada banyak flying school di Filipina yang memang menghandle orang-orang Indonesia. Nah, di hari ini, di kesempatan ini, gue akan bahas soal gimana sih kehidupan kita belajar di negeri orang. Negeri orang. Padahal gak jauh-jauh banget sih sebenarnya. Nah, Negeri ya. Kayak pernah obrolan internal itu. Oke. Nah, kalau gue sebut Filipina nih satu-satu ya. Siapa? Hafiz dulu. Kalau gue sebut Filipina, apa yang lu merecall apa? Filipina itu makanan sih. Makanan. Nanti kita bahas ya spesifik kenapa makanan. Iya, itu makanan sih dulu. Haris, apa Haris? macet, Bos. Macet. Panas banget. Ernanda? Transportasinya cukup bagus sih, strategis. Kita sudah jelasin deh. Lu nggak tahu lu kita ngantri MRT kayak apa di sana. Kalau gue sendiri, gue bilang Filipina itu second home. Gue ngerasa punya jadi Filipino blood, punya darah Filipina. Ada darah turunan gitu. Nah, Yoni. Nah, untuk detailnya seperti yang gue mention di episode pertama yang gue bikin sendiri itu, Delta Air itu ada di Plaridel Airport. Plaridel Airport itu ada di Bulacan Province. Kalau lo tahu Manila, kita di north side-nya ya. North side-nya benar, di utaranya. Di utara. Kalau perjalanan darat paling berapa sih kalau dari Manila? Sejam lah ya. 1 jam. Itu Nah, juga naik transportasi umum. kurang dari 1 jam kayak. Mungkin pakai pesawat. 45 menitan lah. Oh iya. Nah, jadi gitu kita 2 tahunan lah ya, 1 tahun sampai 2 tahun di sana tuh. Kita tinggal bareng, tidur bareng, main bareng, mabuk bareng nggak? Iya, enggak. Kenapa nggak ada yang mau ngomong? Enggak, Randa aja. Gue cuma nanya sih sebenarnya. Pokoknya nangis, seneng, semua pokoknya kita bareng. Nah, kebetulan gue sama Haris ini roommate. Jadi saat di Delta tuh kita ada 2 kamar nih Indonesia nih. Ya. Jadi gue sama Haris ada 2 orang lagi, terus Ernanda sama Hafiz ditambah 2 orang juga ya. Betul. Nah, jadi kita tidur di situ, kita makan di situ. Nah, dormitory kita itu jaraknya sangat jauh ya. Kurang lebih sekitar 250 cm. Jadi itu dormitory kita deket tuh sama hanggar, Bos. Nah, itu spesialnya di situ sih. Sama hanggar. Hanggar tuh dekat banget. Jadi memang kita mungkin ada sekolah yang dormitorinya di luar airport. Kita sebenarnya memang di luar airport, cuma karena kita punya Delta tuh punya hanggar sendiri. Nah, di baliknya itu ada, nggak jauh dari hanggarnya ada dormitorinya. Iya. Villa kita sebutnya. Villa. Kenapa? Gue mikirnya dulu itu villa di mana? Kayak di villa di puncak kali gitu. Kayak cottage ya. Bungalow. Nah, satu-satu nih. Coba ceritain pengalaman berkesan. Tolong tidak ada yang mention Fundador ya. Jadi satu-satu aja. Riz duluan, Riz. Coba Riz.
sebagai roommate gue. Pengalaman paling berkesan di Filipina. Di Filipina tuh banyak sih sebenarnya pengalaman paling berkesan. Berkesan tuh banyak banget gitu loh. Tapi buat gua di sana pengalaman untuk gua sendiri pribadi yang paling berkesan itu ya gua dapat teman-teman baru yang lebih banyak dan tidak hanya dari Indonesia doang. Itu terus di sana gue juga bisa belajar bahasa-bahasa mereka. Pastinya bahasa kasar sih. Karena buat ngatain, kalau bahasa halusnya pasti nggak belajar gue. Susah itu bos. Terus ya banyak hal-hal kecil lainnya tapi itu sangat memori sekali sih buat gue. Orang-orangnya juga. Iya. Udah benar-benar kayak keluarga sih ya. Iya. Pokoknya emang waduh apa ya, kita tuh kurang intimate apa karena memang hari-hari ya ketemunya itu lagi orang-orangnya. Jadi kalau ada yang berantem atau ini ya udahlah, udah dilupakan karena nggak mungkin kita tiap hari ketemunya orangnya itu lagi. Kalau ada masalah kita minta tolongnya orangnya itu juga gitu. Jadi percuma aja. Coba apa R? Yang paling berkesan nih buat saya nih. Ngomongnya kerasaan. Yang paling berkesan di Filipina tuh apa namanya, karena kita di perantauan ya dan otak kita beda-beda ya kan, as a overseas student gitu. Overseas student gile. Jadi kita tuh harus apa, saling erat gitu keluarga, biarpun ada gesekan sedikit kita rembukin gitu loh ya kan, kita remukin kita juga ada yang kurang uang kah atau kurang apakah kita pinjam ya kan, borrowing without flower. Buat Hernanda, jadi itu artinya pinjaman tanpa bunga sebenarnya ya kan? Hernanda ini orang Indonesia yang certified English Kraton, cuma dia doang. Gue inget banget dia baru dateng, terus udah urusin dokumen segala macam, tiba-tiba orang office-nya manggil gue, Andaru, I'm getting confused with your friend. Oh kenapa? Gue bilang kan, yeah because he keep asking me about quittention. Quittention gue, kok quittention sih gue? Itu tuh saya, quittention apaan? Wah ini jangan-jangan ini nih apa? Kwitansi maksudnya nih. Kok dia bilang quittention? Oh I guess he's asking about the official receipt, Mam. Oh gitu, terus gue tanya lah soal lu bilang, iya gue minta kwitansi lu. Ya quittention bos, siapa yang ngerti? Mau dicari Google Translate juga gak ada quittention kan. Quittention. Aduh kacau. Apa lagi Pis? Coba Pis, kalau dari lo apa Pis? Apa nih, bahas soal apa nih? Apa tadi yang berkesan ya? Oh tadi gue bahas soal makanan ya. Karena jujur aja lidah gue tuh sensitif sama makanan yang gak biasa di mulut. Kalau hati gak sensitif ya? Kayak contohnya sambel, gue tuh kaget banget jujur sampai sana. Ngomongnya kerasan nih. Ya ini udah keras nih, terus gue teriak ya. Yang gue kaget tuh gak ada sambel emang di sana. Karena yang gue tahu sambel itu tuh makanan sampingan ya sebutnya ya. Side dish-nya orang Asia gitu. Tapi pas gue sampai sana, nggak ada sambal gini, gue bingung. Dan makanan di sana sih ya sosok lah, nggak. Lumayan lah pokoknya. Tapi masih enakan makanan di sini bos. Gitu sih. Memang yang orang tuh banyak yang bilang ya, di perantauan oke mungkin negara itu lebih bagus atau kehidupannya lebih menyenangkan, tapi soal makanan itu nggak bisa didapetin tuh. Kita bela-belain bos. Di Manila makan nasi goreng 80.000 berapa tuh? 80.000 kan gila kan? 20 peso ya. 12 200 lebih, Riz. 200-an. 250. Itu spesial mungkin. Itu yang spesial. Yang pakai sate. Iya, pakai sate. Yang punya namanya Warung Indo. Gue yakin yang sekolah di Filipina nih pasti tahu tuh Warung Indo. Harusnya sih tahu ya. Dan terakhir malah ada Garuda ya? Ada Garuda masakan Padang. Garuda di dekat ini ya KBRI ya. Depan. Yang masakan situ siapa? Gue nggak sempet tuh. Gue nggak sempat karena di situ masih dibangun sih. Oh, belum nggak ada yang sempat ya di sini? Belum. Oke. Nah, yang gue denger nih mungkin ada teman-teman dari IBA nih yang dengerin. Nah, jadi di Filipina tuh kan flying school banyak nih. Salah satunya di Northside itu ada kita, di Delta di Plaridel ada AAA atau Asia Aviation Academy di IBA di Zambales Province. Nah, katanya terus di Subic ya, ada APG, ada apa? AIA. Terus pokoknya ada beberapa sekolah. Nah, kita yang di Northside itu yang base di Plaridel, di Subic sama IBA biasanya tuh sering ketemu karena terbangnya tuh kalau cross country atau apa rutenya
searah lah ya, bareng lah ibaratnya. Jadi pasti ketemu, kita suka tuker pikiran. Nah di IBA nih katanya ada restoran ya kayak rumah makan kecil gitu yang karena banyak orang Indonesia di situ, akhirnya dia jualan masakan Indonesia tuh. Oh itu gue pernah dengar ceritanya. Iya, gue pernah diceritain, cuma gue nggak pernah tahu detailnya seperti apa. Nah di Filipina tadi soal makanan itu tuh, nah sebelum kita bahas soal makanan, coba soal tadi kan kita udah mention soal quittention nih. Ya kan? Jadi bahasa nih, bayangin kita akhirnya 24/7 harus bahasa Inggris kan. Tapi gue salut sama Hernanda sih sebenarnya karena dia nggak malu. Nggak malu, bener. Oh, itu cobain aja. Itu kuncinya emang gak usah malu, karena kalau misalnya lu malu juga kayak kesendat-sendat gitu. Kapan bisanya, mending salah. Nanti kita akan dibetulin pas sekolah pun ini ya dibetulin. Tetap lo, apalagi namanya lo mau jadi pilot ya, memang harus punya basic English gitu. Jadi dan harus punya kemauan sama apa ya, pokoknya confident lah dengan bahasa Inggris yang lo punya gitu. Mau bledak-bleduk ya, mau ini yang salah, yang penting dicoba dulu aja. Selanjutnya kita bahas soal apa ya? Apa nih yang seru nih? Masa gue terus yang atur apa? Transportasi sebenarnya sih. Transportasi strategi sebenarnya. Ah, ini yang famous, one of the famous things di Filipina kan jeepney. Jeepney, angkotnya itu loh. Tuh, coba ceritain soal jeepney. Jadi gini, kalau di Indonesia kan, angkot itu kan pakai kode tuh K11, 02. Iya. Jadi tuh nggak ketahuan ini kemana. Tapi kalau di Filipina ketahuan apa dari lokasi ini ke lokasi ini karena nggak pakai kode. The problem is kita nggak tahu juga sebenarnya lokasinya di mana. Nggak tahu juga itu di mana, itu kemana dan Kemana nggak tahu. Nah habis itu kalau misalnya mau ke pusat itu jelas naik keretanya berarti kalau ke pusat MRT ya kan. Pusat mana? Pusat banyak, pusat perbelanjaan. Ngurus dokumen, pusat kota gitu. Di kota Manilanya gitu. Ya, kota Manila. Ke Gitu Manila dong, ya kan MRT ya Nah, kan? jadi for your information kita ngurus dokumen apa ya tuh, visa, license, ada karantin. namanya BOQ. Iya, karantin itu semuanya di Manila. Di Manila itu semua. Lanjut ya. Itu kita pakai MRT. Tapi kalau misalnya kita mau adventure gitu, petualang, jangan-jangan kita naik LRT. Karena LRT itu ke tempat-tempat kayak museum. LRT itu yang mana sih? Lain yang ETSA yang itu yang panjang kan? Iya, yang panjang betul. Iya. Nah, itu apa ada museum, ada Muslim Town juga. Di situ ada apa lagi ya? Oh, banyak deh pokoknya. Susah dijelasin. Nah, jadi strategis itu di Filipina itu. lu merasa itu tapi emang iya sih bisa bilang penempatannya bagus. Iya, walaupun nggak bersih-bersih amat gitu ya, tapi untuk ini dibandingin Jakarta kan kita baru aja punya MRT, Iya, baru satu line lagi. Betul. Di sana yang apa tuh yang bukan mono, kan ada MRT, LRT, yang enggak, yang tapi yang rutenya kan ada satu LRT 1 sama apa sih LRT yang 2, kereta yang lebih gede tuh yang bagusan yang kayak di Singapura. Apa Itu ya? LRT 2 Aduh. ya yang di ini apa namanya? Yang ngilang di EXA itu loh. Mm-mm. Aduh, apa ya? Waktu itu kita dari itu kalau kita Dari ke karantin, immigration atau dari karantin tuh. immigration ya, dari immigration. Apa sih lainnya gue Ya lupa. gitulah pokoknya dah. Kurang Nah. lebih. Nah tadi soal pendek sendiri. Ernest sempat mention soal ada apa kampung Muslim. Coba Riz ceritain ke teman-teman semua. Kita kan mayoritas yang Indonesia nih Muslim nih. Mau kita bahlul kayak apa tapi masih sholat lah insya Allah lah. Soal Jumatan, puasa lah. Itu Wah, itu tuh nanti topik Iya. Jumatan. Nah, Itu tuh. coba Riz bahas nih soal kehidupan Muslim di Filipina di negara yang mayoritas Katolik kan, Roman Katolik. Iya, mayoritasnya kan di sana non Muslim ya. Non-Muslim. Jadi buat kita sendiri orang yang Muslim pasti agak sulit untuk memilih makanan gitu loh. Iya, Ya kan, terutama apalagi di sana tuh yang namanya B2 itu Wah, udah deh pokoknya. dan di harganya mana-mana. B2 sama ayam sama. Iya. Iya loh. Iya betul. Kalau Pernah nyobain ya? Pernah nyobain? sering bos, sering bos, Sering ketipu ya? sering ketipu nih. Kok sosisnya warnanya begini ya? Nah, tanggung lah udah. Wah itu, gue pernah banget tuh. Awal-awal puasa di Filipina, gue buka puasanya pakai sosis babi. Bos, gila Gila. langsung. Tuh malaikat mau nyatet bingung, wah anjir nih Bos. orang gitu kan. Mau nyatet pahala dosanya sama nih. Itu baru tahu setelah sekian lama ya. Jadi kayak gue udah 6-7 bulan gue di Filipina. Jadi selepas puasa, gue beli lagi ke store yang sama. Apa sih makan yang di mana tuh? Yang di depan toko kleng-kleng sebelahnya tuh. Yang Bakar-bakaran. Oh, Ya, barbecue grill. itu street foodnya Street Filipina food ya, tuh. street food. Itu di situ gue beli sosis. Pas saat gue puasa, gue tanya kan, ini sosisnya apa? Beef. Dia bilang, oh oke, beef. Ya udah gue beli dong buat buka puasa.
dilalahnya setelah berapa lama, berapa waktu gitu kan, udah nggak puasa tuh, gue mau beli lagi ke situ. Yang jaga beda, bapaknya yang jaga waktu itu. Gue tanya, ini sosis apa kan? Gue iseng aja gue tanya lagi gitu loh. Nah, pada saat itu dia bilang itu pork. Lu tahu gimana? Lu bayanginnya perasaannya, wah waktu itu berarti buat tajil lagi. Gue puasa pakai sosis babi dong. Dan batalnya pakai vodka ya kalau boleh tahu ya. Oh enggak ya. Gue kira tanggung ya, sam-sam ya. Tapi ada 5,7% kalau nggak salah. Jadi memang rumit di sana tuh soal kayak gitu tuh agak susah ya karena emang waduh kita kan minoritas ya. Jadi kalau gua triknya ya udah bismillah. Nanya pertama jawabannya apa? Beef. Oke, beef, ini beef gitu. Walaupun kok baunya beda, warnanya beda gitu. Salah dia yang nanggung gitu. Iya kan? Dosanya. Sekali waktu gue punya pengalaman gini. Gue makan di KAAP nih. KAAP tuh adalah Civil Aviation Authority of the Philippines. Nah jadi itu DKUPPU-nya ya, perhubungan udaranya, otoritas udaranya Filipina nih. Kita kalau ujian di situ, ngurus license di situ, medical di situ, dia integrated satu tempat. Ketemu cek pilot di situ, ketemu semua, dan bahkan ketemu teman-teman Indonesia juga sering kali di situ. Banyak banget. Nah, makanlah tuh di kantinnya gue. Tulisannya memang ada chicken mushroom sama pork jadi chicken mushroom terus pork mushroom. Gue pikir itu di wadah yang berbeda dong. Terus udah gue mau chicken mushroom makan nasi nih, makan gini. Gue menyium bau-bau, ini kok baunya beda ya gitu. Terus di potongan ayamnya benar ayam. Terus gue dapat 2 potong, gue satu lagi kayak potongan kecil gitu tuh kayak kikil gitu gue bilang. Kenyal banget. Tunjang. Gue nggak mungkin orang sini mana makan tunjang sih. Pas gue baru perhatiin lagi, gue baca ulang, wah pork mushroom ini gue makan juga. Udah kepotong, udahlah. Itu kikil sapi ceper. Kok. Jadi emang susah. Contoh lagi. Di sana tuh ada Jollibee. Beberapa orang mungkin ada yang familiar sama Jollibee kalau pernah ke Middle East sama di States tuh di Amerika tuh di ada Indonesia. Bahkan di Indo pernah ada. Di Indo pernah ada ya? Puri dulu. Jollibee. Nah, Jollibee tuh fast food kayak McDonald's gitu-gitu. Pokoknya di sana yang penting kita taunya itu restoran ayam aja. Lu mau makan spaghetti ada chopnya nih, ada potongannya kita nggak tahu aja udah makan. Nah, yang repot lagi satu ketika gua lihat kayaknya burger enak kan. Pakai bacon lagi. Kalau di sini kan baconnya beef, Bos. Kalau ke BK pasti beef bacon kan. Udah awalnya gue masih ya udah. Oh, itu beef burger, tapi ada baconnya. Oh, baconnya beef kali. Nah, gue krik, gue ring banget berminyak. Wah, ini salah nih gue. Udah kadung gue. Enggak, itu beef bacon yang overcook. Ya, jadi garing gitu. banget. Tapi itu kalau kita apa namanya? Mindsetnya harus selalu positif, Bos, soal makanan. Positif. Jangan tanya dulu sih sebenarnya kalau gua ya, sejauh gua di sana, gua makan apa nih? Itu bentuknya udah kayak daging-daging gitu. Gua nggak pernah gua tanya gitu. Kalau gua penasaran ya udah, gua pesan aja. Masalah tahu belakangan aja gitu. Bismillah. Kan lebih baik ya nggak usah tahu dulu lah gitu kalau gua mau nyobain. Takutnya nyesel gua. Mendingan minta maaf daripada minta izin. Iya kan? Boleh. Ini contoh nyata nih. Kalau lo yang strict banget, yang kan kadang kalau di sini kan ada yang strict tuh dalam arti aduh, gue nggak mau makan ini, takut penggorengannya bekas babi. Oh, nggak bisa makan, Bos, lo di sana. Nggak bisa. Contoh makan. Nih, yang somai apa sih? Somai yang di itu loh. Ya, yang di pinggir jalan. Iya, kan enak tuh. Dia tuh somai kayak somai ayam gitu kayak dimsum di sini. Terus pakai ini kita jadi kayak bahas kuliner, nggak ada bahas penerbangan. Nanti harus bahas penerbangan. Nggak berbobot banget podcast gue ini. Ini kan lagi santai. Bisa ntar berapa part gitu kan. Nah, itu beef tuh apa? Itu somai tuh. Nah, itu somai, itu ada somai misalnya umpamanya tuna, crab. Nah, pasti ada pork juga. Yeah. Itu kan ditaruh di wadah yang sama. Tapi yang penting karena lu nggak boleh makan pork, ya lu pesannya jangan pork gitu loh. Walaupun susah kalau misal mau cari ini yang bener-bener clean tuh ya ada. Kecuali lu masak sendiri. Ya, kecuali lu vegan ya. Nah, vegan. Nah, atau paling aman, ya udah lu pokoknya ke restoran manapun makan cuma kalau nggak ayam, ikan, udah itu aja. Cuma nggak bisa dijamin juga penggorengannya kan. Minyaknya. Iya, ketika ayam goreng kan sebelumnya habis goreng babi. Pantesan gurih, Bos ya. Ayam goreng di sana. Enggak, gua rasa remes-remes ini kali ya. Nah, coba siapa? Hafiz. Apa tuh? Jelasin ke teman-teman semua soal Jumatan di sana. Oh, Jumatan. Oke. Jadi Jumatan di sana itu bisa dibilang angin-anginan, tergantung. Iya, bisa dibilang angin-anginan karena kalau misal ada khotibnya ya Jumatan,
Kalau Iya enggak, tuh. ya udah enggak Jumatan. Jadi kita kadang nyampe sana naik ada kendaraan namanya tricycle, jadi kayak bentor gitu, kayak bentor. Nyampe sana udah turun, ini kita udah rapi nih, udah setelan Jumatan. Dikirain udah bubaran ya. Iya, kirain udah bubaran katanya. Lah, enggak jadi nih. Dan even start, Bos. Heeh. Dan yang paling aneh lagi, one of our friend Nah. jadi hotip. Nah, itu ini yang paling Itu mantap. paling epic tuh. Jadi Temen- hotip di negara orang, Bos. Temen kita nih di Delta itu Akmal namanya Akmal. Kebetulan doi alumni ini, Alumni tapi emang pas sih. san- Kalau begajuan pesantren. pesantren gitu ya. Salah satu pesantren lah di Oke. Jawa. Nah, Oke, jadi pas sampai sana kebetulan kok nggak ada ini, nggak mulai gitu. Akhirnya sama salah satu apa sih ibaratnya yang pengurus sana lah ya, pengurus masjidnya. Pengurus masjidnya bilang, DKM. ini kita nggak ada ininya, nggak ada khotibnya gitu. Lah gimana nih? Udah nyampe sana udah niat Jumatan, khotibnya nggak ada. Akhirnya ditanyain, ini siapa, ada yang bisa mau gantiin nggak? Akhirnya kita pada nunjuk nih. Iya, terserah mau pakai bahasa apa, sampai dia bilang pakai bahasa Indonesia pun juga nggak nggak apa-apa. apa-apa. Loh, gimana? Nah, yang jadi masalah kalau misalnya bahasa Indonesia kita kan nggak enak sama orang Filipina, Iya. karena kita doang yang ngerti. Kalau pakai bahasa Inggris pun nanti takut bingung juga kan Iya. nyusun kata-katanya gimana. Akhirnya si Akmal putusin pakai Bahasa bahasa Arab. Sama. Jadi semua Jadi adil, nggak ada yang semua- ngerti. semua- Kecuali hotipnya ya. Kecuali hotipnya yang ngerti ya. Jadi itu gue rasa kalau dia baca kulhu aja kita kayak, kita Amin. tambut aja udah. Udah selesai dia jadi apa? Udah selesai Khotbah. khotbah. Udah tuh akhirnya sholat. Dia yang imamin nggak sih? Enggak. Dia juga Dia juga, ya. dia Dia juga imamnya. Dia juga imamnya. Udah deh. Udah itu doang sih paling. Dan untuk di banget. Plaridel jangan ngebayangin kalau masjidnya kayak di sini ya. Oh, jangan. Aduh, Itu bisa Itu dibilang kayak musola sih gitu. kayak di mana? Kayak Apa? di daerah. Apa sih kalau di ini desa tuh namanya bukan langgar apa sih? Iya. Kecil kayak masjid tapi Musola. Musola lah udah, Ngomongnya musola. musola lah. musola. Kayak musola, cuman ya di situ ada mimbarnya. Iya, ada mimbar. Kalau musola kan nggak ada mimbar. Tapi santai kok, kalau dihitungin jumlah orangnya ada 50 lebih. Iya. Jadi udah Iya, masuk lah jadi syarat ya. ya. Masuk syarat tuh. Dan orangnya pasti itu tuh lagi ketemunya. Karena Jadi, minoritas kan. minoritas balik lagi dan minoritas. buat gua buat kita lah ya. Tapi gua pribadi yang maksudnya feeling rasain senang aja ya punya saudara muslim di negara lain. dan apalagi kita minoritas gitu. Jadi di Indonesia kita yang mayoritas muslim, kita bisa ngerasain juga gimana rasanya jadi Iya, minoritas di benar, negara benar, orang. benar. Jadi toleransi beragama tuh sangat wah dijunjung tinggi lah di Iya. Indonesia, di Filipina termasuk kita instruktur kita, chief segala macam tuh non muslim semuanya. Muslim semua. Tapi mereka ngehargain kita, mereka provide kalau kita lagi mau kita mau puasa, diaturin schedule ininya. Ya schedule untuk makan terutama ya. Dan segala sahur macam. segala macam. Coba cerita lagi apa Lu diem aja lo ya. Tahu sariawan lo. Apa Gondokan Mas. Iya, sebenarnya dari ngomongin Jumatan itu alhamdulillahnya dari di Plaridel itu villa itu dekat ke musola sebenarnya ya kan. Iya. Kita tinggal naik ojek aja. Naik tricycle tepatnya. Oh, ojek kan orang bingung lah. Naik tricycle tepatnya. Jadi Ojek tapi ada side span. Nah, betul. Kayak di PUBG. Jadi- Ada di PUBG. Jadi cukup mendukung sih lingkungan di Plaridel itu, masjid dekat, ya kan? Hanggar dekat Dan dari villa, betul. Bersyukurnya lagi kita ada si Akmal itu yang alumni Nah, pesantren. itu tuh. Kita Nah, gua Penuntun. ini ya, kita maksud keluarga kita pernah ini ya terawih pertama ya. Iya, abis itu aja pertama doang. Pertama. Terawih pertama doang. doang. Kita heboh sendiri dari jam maghrib tuh udah susun Sejadah. satu ruangan tuh ada ruangan kamar yang memang tadi kita dikasih 3 kamar ya itu kosong kan. Asli kita nyalain, kita jadiin musola segala macem. Oh, udah semangat tuh kita. Udah sekali doang. Habis itu lupa lagi. Nah, puasa gimana puasa? Pada ngalamin kan puasa di Nah, sana? itu puasa. Coba nih, Haris dulu deh. Haris. Gimana nih? benar-benar. Puasa di sana sebenarnya so-so sih sama aja gitu loh. Tapi lebih panjang dikit dong, Riz, waktunya iya nggak? Waktunya 6:30 kita baru Bells buka. like in Bali. Iya. Oh iya. Betul. Bells like in Bali. 7:30. Tapi gue tetap buka puasa jam 6. ya jam 6 pagi kalau lu mah. Lu bangun aja belum lupa. Tapi gue tahu nih ngikutin waktunya waktu Jakarta. Iya, gue ngirim waktu Jakarta. Kalau di sana puasa sih sebenarnya sama aja ya untuk aktivitas segala macam. Cuma bedanya kalau buat gua karena di Filipina itu nggak tahu ya. Yang gua rasain negaranya itu lebih panas daripada Indonesia. Itu lebih gampang aus saya sih. Makanya gua mengantisipasi itu dengan cara tidur sih, banyakin tidur gitu. Dan kalau terbang pada puasa nggak lu terbang? Enggak ya, gue nggak. Gue nggak puasa. Terbang enggak? Gue enggak. Gua setiap bulan puasa alhamdulillah lagi nggak terbang. Lagi nggak ketemu ya? lagi nggak Ground ketemu gitu aja. ya? Nah. Lu Teman-teman. Kalau cross country aja ngebatalin karena jauh banget.
Kalau lokal aja insya Allah masih kuat. Kasih tau lokal tuh apa? Ada yang nggak ngerti nanti lokal tuh apa? Lokal SLJJ, tuh gitu. traffic pattern aja sama training area. Ya, lokal tuh pokoknya di area. area. Bahasanya kalau di sini area. Kalau di sana kita fill up flight plan-nya RPUX lokal. Trip Asik. lokal. Asik. Jadi maksudnya terbang RPUX sama areanya. Terus putaran situ dah intinya. Nah itu juga salah satu pembeda kan antara di Indonesia sama di Filipina kalau buat flight plan ya. Ya kan. Terus kita kita udah bahas yang terbang-terbangnya deh biar bermutu ya. Ya ini kan sambil bahas iya. terbang. Tadi udah gue belokin. Nah, belok kan. Di Filipina mayoritas flying school-nya masih pakai Cessna 152 termasuk di tempat kita. Bahkan 150 juga nggak sih? 150 ya, 150. Tempat kita masih Tetangga pakai ya? Tetangga, selalu tetangga. 15 kita pakai 152 tapi pesawat kita sih 152 boleh tua ya, cuma well maintained, mesinnya oke. Iya. Bagus masih itu perawatannya. aduh. Bener, ini gue bukan mau ini ya apa gimana, tapi emang bener karena gue sendiri yang ngeliat itu maintenance-nya wah aman lah pokoknya. Bagus. Itu QC-nya gila sih kalau di sekolah kita tuh. Bahkan fuel yang kan biasa sebelum terbang tuh ada pre-flight. Pas di pre-flight itu kita nge-drain fuel kan. Mau banyak juga dia drain aja yang sampai kita. Tapi fuel yang di drain itu sama mereka tidak dibuang. Itu di kayak di store tapi bukan buat digunain lagi ya. Itu ada untuk perhitungannya juga nanti berapa banyak fuel yang dibuang biasanya untuk pas audit di audit ya, laporan di audit. Jadi di tempat kita tuh setiap kita mau terbang itu pesawat harus dirilis sama 2 orang. Ya terakhir kita ya 3 lah sama PIC-nya yang in charge ya. Kita juga pertama sama mekaniknya, chief mekaniknya Delta, chief istilahnya apa sih? Mr. Boards dulu Ya bos zamannya. itu apa sih jabatannya? Chief engineer ya, chief engineer. Sama ada lagi pihak ketiga independen dia, orang dari luar yang dikontak sama kita untuk ngecek pesawat itu. Dari PADC Philippine Aerospace Development apa sih ya, company apa jadi dia pihak 3 lah, dia akan cap di maintenance logbook pesawatnya, oke pesawat oke, bawa fuelnya segini, kita terakhir nih kita ngeliat nih pilot yang terbang, oh ini udah ini nggak ada findings apa baru kita bisa terbang. Jadi even itu pesawat yang gua tahu sih mesin-mesinnya itu pada mesin baru tuh ya, mesin baru betul. Jeroannya itu baru gitu. Kan? Apalagi kita punya salah satunya tuh LR yang nggak ada di sekolah. Oh iya. Itu jelasin dulu LR apa? Mungkin banyak yang nggak tahu. LR apa? LR itu saudaranya 777ER sebenarnya. Jauh. Nggak bercanda. LR itu long range. Jadi kita bisa sampai San Fernando without. Obrolan internal bos. San Fernando itu internal. Tangkinya lebih gede. Nanti kita akan bahas soal santri juga ya. Tangkinya berapa? 54 ya setahu gue ya. 54. Dia itu 20 kan yang reguler 24 kan. Bukan yang 43. 30-an ya? Seingat gue 30-an ya. 43 total pokoknya 43 sebelah kiri 21,5 sebelah kanan 21,5. Yang gue ingat itu yang 152 yang biasa. Ngaco lo, 24 dong, 24 galon kita. 24 ya. 24. Ayo kita 24,5 kali ya. 24,5. Oh, usable-nya 24,5. 24,5. Ini 26 galon. Coba cek deh. Itu yang standar, 26 galon. Ya kan? Berarti kalau ntar dulu sabar. Cari dulu. Lu ini aja dulu, lanjut aja dulu. Jadi tadinya tuh di Filipina cuma ada 2 tuh. Pas kalau kita di sana yang satu tuh jadi satu di tempat kita, satu di flying school lain tuh di Filipina. Tiba itu crash ya, itu yang crash ya, tetangga kita tuh. Jadi gue hari Sabtu kalau nggak salah tuh, heboh ternyata crash tuh pesawat itu. Dan akhirnya RPC 1511 jadi satu-satunya 152 long range yang di Filipina. Balikin lagi nih, berapa? 39 galon. 39 yang long range. Yang long range. Kalau yang standar? Yang standarnya 26. Oh 26 ya, 13 usable 24, reserve-nya 1,5. Nah inget kan? Itu bukan reserve, dia mengendap. Enggak, itu emang jalurnya udah nggak bisa lagi gitu. Mengendap. Sebenarnya kesumbet ya di laporan itu reserve ya. Nah, berikutnya kita akan bahas soal RPUX itu sendiri. Buat teman-teman yang di Subic dan di IBA, gue yakin tahu banget. Tahu lah pasti. Tahu lah. Itu adalah airport jagoan. Jadi lu kalau pilot-pilot dari Plaridel suruh terbang di
Papua atau kayak kayaknya sih nggak. Insya Allah aman dah kalau gitu. Karena bayangin runway nggak kelihatan, ujungnya ada pohon, pokoknya yang gitu-gitu ekstrim lah. Banyak pohon sama rumah kanan kiri. Pohon sama rumah sama kabel apa namanya? Iya, step power line. Terus kita sirkuit altitude-nya juga cuma 700 feet. Jadi memang aduh tuh standarnya biasa. Standarnya biasanya berapa? Tadi 700 kan. Ya rata-rata ya 1000 1500 ya, pokoknya rata-rata 1000 lah, 1500. Jadi ini rendah, sempit, banyak pemukiman segala macem, threshold nggak kelihatan, runway susah dicari, makanya teman-teman yang cross country ke Plaridel biasanya itu keder tuh. Dasar. Iya. Udah kontak kan, di mana nih airportnya nih nggak jalan, udah suruh overhead kelewatan bos. Wah lewat tuh. Jadi emang susah. Kita akan tanya nih sama mas-mas semua yang ada di sini soal Plaridel Airport. Aaron dulu coba ya. Wah itu. Gimana pendapat lo soal airport kita itu? Base kita tercinta. Karena biasa take off dari 35 ya kan? Dari 35 juga yang paling dihindarin sutetnya itu sih, yang 400 kaki itu sih. Iya. Jadi itu melatih ini banget sih, mental banget. Apalagi kalau angin rada kencang gitu kan, jadi rada was-was sebenarnya. Tapi ya sebagai penerbang ya kita jalanin itu aja gitu. Tetap percaya diri tapi tetap awas. Walaupun agak nukik sedikit mau landing. Ya, betul. Jadi nyamber tuh udahlah sehari-hari kita. Haris, silakan Haris. Plaridel Airport RPUX. Wah, itu indah banget sih. Itu suatu hal yang mungkin untuk gua pribadi itu sebuah airport yang bisa dibanggakan gitu. Karena dengan kelebihan-kelebihannya, contohnya kayak ada pohon di ujung, dengan kekurangan yang menjadi kelebihan. Gitu, apa tuh? Coba lu definisikan tuh. Dengan kekurangan yang jadi kelebihan di airport itu kan, kayak itu ya kalau runway kan biasanya ada 2, jadi ada 35 sama 17. Di runway 17 itu di ujungnya itu ada pohon. Yang mana kalau misalnya lu mau landing itu lu masuknya pasti harus nukik di situ. Jadi tusukin hidung ke bawah baru tarik sedikit di levelin. Kalau yang runway 35 itu ada rumah bos satu. Pas banget di ujung runway ada rumah. Itu kan menurut gue ya kayak ini gimana sih pada awal-awal ya, ini gimana sih masa di ujung sana ada pohon yang setinggi itu dan di sebelahnya lagi ada rumah yang ujung-ujung ada di situ rumah gitu loh. Ibaratnya tuh kalau lu ngebayang misalnya nih ada pemukiman, terus ada tanah sisa nih, bikin airport. Nah, Plaridel kayak gitu tuh. Jadi enggak karuan kiri kanannya. Itu tanahnya Haji siapa tuh? Tapi kalau dilihat dari sejarah kan itu Plaridel itu gitu ya? pangkalan militer Jepang. Pada saat penjajahan dulu. Jadi itu emang airport udah lama tuh. Jadi yang salah sebenarnya rumahnya. Iya, kenapa bikin situ gitu loh. Mungkin dia nemu tanah ya di situ. Dan FYI runway-nya cuma 900 meteran. Pada saat itu ya. Kalau sekarang kan lo tau udah ada upgrade tuh kayak displacement threshold-nya, itu bikin distance-nya jadi makin pendek lagi kalau menurut gua ya. Jadi itu udah pilot-pilot jagoan lah Mas. Jadi kekurangan di airport menjadi kelebihan buat pilotnya. Tapi bukan berarti kita sebagai pilot-pilot yang di Plaridel itu dengan airport yang kecil kita punya kayak itu jadi sebuah nilai plus buat kita di airport yang kecil. Tapi kalau kita ketemu ke airport yang besar, itu juga jadi suatu masalah. Runway-nya gede banget tuh. Jadi kirain udah dekat ya. Gua jauh banget gua. Itu loh. Itu mungkin hal yang ya jadi plus minus gitu loh. Ketika kita ke airport yang besar, sense kita juga pasti berubah gitu loh. Ketika mau landing disoriented kita. Disoriented. Hafiz, soal Plaridel Airport coba. Plaridel Airport. Mbak Tawarnya cakep ya guys. Callingnya suaranya beda ya. Manis. Gue ngeliat yang airportnya aja tuh kayak wah ini kecil banget nih, beneran nih bisa waktu awal gue datang gitu ya di situ, jadi ngeliat ini airport kok ya pendek banget, karena yang gue tahu airport itu landasannya panjang kayak di Cengkareng gitu kan, gue tahu tuh kayak gitu. Jadi emang susah sih sebenarnya kalau buat awal-awal terbang di situ ya susah-susah gampang lah. Mungkin landasannya sama airportnya sama parkiran Lotte Mart gitu ya. Parkiran Lotte Mart. Iya, rada-rada susah gitu, tapi kelebihannya ya di situ skill lu ini banget sama mental lu. Udahlah pokoknya insya Allah mantep lah mental di situ. Terbukti lah udah bawa Airbus. Iya. Sama aja. Kan beda runway-nya. Nah, ada lagi kalau kita perform overhead approach, bahasanya di sini apa? 360 overhead apa? Apa ya?
kan ada cut a beam, apalagi sih ya 360 ada 180 side. Iya, enggak di Indonesia. Kalau di Indonesia gua nggak tahu ya. Jadi mungkin kita bisa definisiin aja gitu. 360 overhead approach itu kita akan terbang 1000 feet ya. Jadi kita high circuit ya. Sampai kita maintain 1000 feet sampai kita di atas threshold runway, kita close power, kita circle itu ngebor ke bawah 360 derajat tanpa power dengan idle. Itu simulated emergency sebenarnya. Jadi itu terus kita landing tuh tanpa power. Nah, problemnya adalah kalau kita landing di masuknya lewat 17 karena nantinya pas kita short final itu kita sejajar sama pohon. Jadi kita nggak bisa lurus line sama runway. Jadi kita kalau approach dari samping masuk. Oh, bukan. Wah, gila deh. Lu mungkin bisa search di YouTube kalau ada yang latihan 360 overhead di mana? Plaridel. Kalau ada yang buat ya. Gue rasa ada deh, ada siapa anak master sama master flying school sama itu ada yang buat. Kayaknya sih ada. Kayaknya Harisnya ada vlog nih. Ada banyak yang setuju. Ada gue juga kok di situ. Itu sepatu gue habis hilang. HP gue hilang. Di YouTube-nya Haris Nugroho ya, lu kalau Nugroho search aja ya. Jangan lupa di like and subscribe. Satu catatan lagi, mungkin ada yang belum tahu kenapa dari tadi ngomongin pohon, sutet. Nah, pohonnya itu kalau ditebang bayar. Jadi pohon tuh harus bayar. Ya, ganti rugi, gitu ganti rugi. Lu bayangin dah. Nah, yang epicnya lagi waktu itu ada tetangga kita, salah satu flying school lagi check ride, pesawatnya crash, Bos. Jadi sama inspektornya nyangsang di pohon di ujung landasan, buar gitu. Pernah dengar nggak? Belum. Dan sebelum kita ya? Sebelum kita. Nah, setelah kita ada lagi yang kejadian. Jadi emang itu airport susah. Nah, yang untung belum pernah kejadian ya soal kalau di sini kan di airport contoh ya airport yang buat latihan kayak Cilacap lah yang gue sempat terbang sana Cilacap. Haris pernah terbang di Banyuwangi, Pangkal Pinang. Itu kan landasan panjang, kita bisa cut airborne istilahnya ya. Bisa berkali-kali kan. Kita bos nggak ada exercise gitu. Nggak ada, lu nyangsang ada. Kandang ayam. Lu nggak ada cut airborne. Lu udah airborne lu cut ya udah hidup lu di cut. Ini cut hidup lu. Masuk sungai tuh. Jadi udah nggak ada. Jadi gue pernah pengalaman sekali nih, gue mau cerita ntar kita sini. Gue pernah lupa buka cover Pichochu. Wah, itu konyol tuh. Itu klasik tuh. Itu paling klasik tuh. Klasik banget ini pengalaman. Makanya kadang-kadang kita udah 360 pre-flight udah ngecek segala macam gitu. Gue nggak ngerti kenapa kok itu sampai gue lupa gitu kan. Udah ini gue padahal cek flight control, gue lihat tuh kan sebenarnya cuma nggak aware gitu ya. Set udah di ujung landasan, final check gini, udah ini stabil bagus, lihat kiri kanan aman, buka power tuh, kan. Kita mau selalu static take off di situ karena static take off tuh remnya kita tahan terus sampai itu kita buka power sampai udah stable semuanya, udah full power dan stable, RPM semua parameter bagus, baru kita lepas brake, pesawat rolling. Udah nih, gue open power nih kan, udah penuh nih, udah ngeraung jalan nih. Kok dia airspeed ya gini ya dulu. Terus tapi yang gue lihat pertama takometernya nggak drop, oil temp nggak ada masalah, pokoknya semua parameter engine parameternya bagus ini. Ya apa yang salah, cuma airspeed tuh nggak jalan, guys, bayangin. Iya. Deg-degan kan gue. Cuma nyangkut di 20 iya. Dan throttle masih di ini, gue pegang kan, gue lihat kanan, instruktur gue juga diem aja, dia udah tahu dia diem. Pas gue nengok sini bos itu, nah itu masih langsung gue cepet tuh, gue cut power terus yoke gue tarik sedikit, terus gue rem lah, gitu. Gue minta maaf sampai cium tangan bolak-balik tuh sama Captain Grant, bos gede gitu. Dia ketawa, gue copot, habis itu gue berhenti di hanggar sebentar, gue copot, gue lanjutin terbang gue. Nah semenjak itu, nah ini ya, as a pilot nih, nanti pengalaman kita share bang. Once kita buat sesuatu kesalahan, kita akan ingat terus. Nah, tapi dari situ kita nggak akan pernah, gue bisa nggak mungkin ngelakuin lagi hal yang kayak gitu. Karena kita aware terus jadinya, karena punya pengalaman gitu. Nah, ada nggak dari yang lain? Coba Haris dulu mungkin. Dari gue, sama pengalaman gue. Gue pernah juga klasik itu tutup soalnya gimana ya? Kalau pada saat pre-flight itu kan biasanya 30 menit sebelum flightnya, actual flightnya. Kalau gue ya karena pitutup itu agak risky ya. Takut kalau ada dust atau apa jadi dia ketutup, nanti airspeednya malah jadi nggak gerak. Jadi masih gue tinggal aja dia ketutup gitu. Nah pada waktu itu
Ya udah, gue nungguin, udah pre-flight selesai, komplit, cek semua, gue balik ke flight ops kan, gue panggil instruktur gue, udah tuh datang bareng lah ke pesawat, langsung naik aja udah dua-duanya, langsung naik aja dua-duanya, udah gitu, yang di luar marshal-nya juga nggak ngasih tahu gitu kan, kalau bawa pintu covernya belum gue buka, tuh kejadiannya sama, jadi pas udah rolling, airspeed nggak naik, tapi semua engine parameter semua normal, bagus semua. Gue mikir kan, gue nengoknya langsung ke kiri aja udah suspek banget itu pintu cover kan. Katanya bener. Ya udah gue abort juga take off-nya. Gue vacate taxi, gue minta maaf tuh sama instruktur gue. Lu sama siapa? Terbang sama siapa? Grand juga? Bukan. Sama? Ompol. Waduh. Sama Pacis. Wah, itu tuh serem nanti itu cerita nanti aja deh. Itu very street. Itu ada juga di situ soalnya ceritanya. Pada saat itu langsung vacate kan taksi tapi di ujung gitu loh. Cuma 900 meter jadi di ujung. Keluar, gue bilang kan, gue apologize bahwa ini pintu covernya belum dibuka. Pada saat itu chief gue langsung bilang, ya udah turun, suruh buka. Pak, itu masih di taksi jadi baru vacate. Betul waktu itu trafficnya agak sepi sih. Jadi gue turun, gue copot tuh pintu cover, lo tau pesawatnya jalan. Gue ditinggalin sama chief gue. Jadi di Filipina tuh nggak bisa, ya kita dikerjain juga, instrukturnya galak-galak soalnya. Dari tower gue diketawain bos, lari di taksi gue, siap coba. Waktu itu Kacau. Abis ya itu juga jadi makanya bikin gue lebih aware lagi untuk kedepannya hal kayak gitu nggak gue lakuin ya. Itu sangat penting sih. Self awareness kita meningkat gitu. Apa? Gitu. Hafiz. Oh, dari gue nih, nah ini yang konyol. Jadi waktu itu gue sempat terbang sama salah satu itu Captain Grant ya. Iya. Sempat jadi kepala sekolahnya waktu itu ya, kepala sekolahnya. Jadi gue terbang sama beliau pas lagi di holding point gitu, checklist segala macam udah dibaca, tapi yang gue lupa itu flaps pas gue ke kiri itu flaps masih belum turun, belum satu. Yang gue ngerti kan kalau misalnya tetap gue blast take off, mau di mana itu airborne-nya daripada nyangsang ke pohon kan. Akhirnya ya udah gue diem aja, tangan gue main ke receiver aja jadi pas udah line up jadi tuh flapsnya udah buat take off lah pokoknya posisinya. Nah yang ini konyol banget sih, pernah sekali gue terbang sama Captain Glenn itu Chief Ground ya. Sekarang jadi bos besarnya di situ. Halo sir, kamu stand apa? Kamu teh aku tahu. Mabuhay, oke. Jadi waktu itu rencananya gue pengen terbang dari Plaridel ada di daerah utara itu kampung Captain Glenn juga, kampung beliau. Jadi pengen terbang ke sana karena gue diajak kan terbang ke sana. Oke, ya udah. Pertama itu terbang area dulu nih, pas terbang area itu udah rada-rada nggak bener, itu di callingnya ya, di callingnya itu baut keluar satu pas lagi terbang gitu, gue muncul satu gitu, lah ini apaan keluar satu, gue nanya sama Captain Glenn kan, Cap ini kena, gue nggak manggilnya Cap sih di sana, Sir ya manggilnya Sir ini kenapa gini, oh yaudah gak apa-apa gampang nanti aja kita benerin aja di Lingayen katanya gitu, oh yaudah oke. Udah selesai. Jadi sebelum kita cross country itu pasti kontak ke approach itu namanya Clark Approach itu international airport juga di situ. Jadi kalau misalnya kita mau cross country kemana pasti kontaknya ke sana dulu. Nah, pas gue kontak nih di Clark Approach gitu nggak direspon. Jadi sempat bingung juga nih lanjut apa balik nih karena emang Captain Glenn itu pengen ngajak gue ke sana kan buat ngasih tahu kotanya tuh kayak gimana segala macam. Pas di sana pas gue perhatiin itu takometer naik turun, takometer bener-bener udah kayak knalpot racing dah, kayak mau balapan, iya bener kayak pengen balapan gitu. Akhirnya nggak dijawab juga. Oke, balik udah balik, diputusin balik. Pas landing dicek sama mekanik kan, udah dicek sama mekanik. Dan lu tahu kenapa itu? Satu pistonnya nggak gerak. Jadi tuh dari 4 piston yang gerak 3. Lu bayangin tuh. Itu masih kayak untungnya nggak under power tuh ya. Iya, untungnya itu gue bersyukur banget sih di situ karena gue masih berasa kayak dikasih kesempatan hidup kedua itu. Aduh kayak cerita ini banget ya. Feels like born again ya. Nah, maka langsung hijrah. Iya lah. Pas dicek ternyata pas mungkin hikmahnya di situ tuh. Pas gue kontak approach nggak direspon karena mungkin
Allah berkata lain kali. Kalau misalnya udah lu lanjut di sana, lu modar dong, mendingan balik aja udah. Jadi nggak dikasih respon sama. Tapi itu lu cruise power gitu masih bisa maintain. Cuma dia vibrate aja. Iya, vibrate bener-bener. Ntar kadang turunnya dropnya tuh bisa berapa itu ya? Satu ini tuh biasanya berarti 100 bisa sampai 200-an kali. Dropnya 200, kadang naik 200 kayak gitu lah, pokoknya naik turun. Ya, gue ngeri juga kan, daripada kenapa udah mendingan balik aja deh, itu udah paling bener deh. Ngeri juga ya. Alhamdulillah gue selama di sana terbang tuh nggak ada technical sedikit pun loh. In flight ya, nggak ada technical. Low voltage pernah? Low voltage di reset langsung balik lagi. Itu ininya apa? 1511 itu kan penyakitnya sama 226. Iya. Dia alternatornya nggak suka ngaco, nyalanya kayak blow on gitu loh. Jadi di restart cetek gitu, udah bener lagi, bisa lagi. Radio tapi juga nggak ini. Kita amannya di Delta, semua pesawat equipped with backup radio. Jadi kita always safe, nggak ada tuh 7600 enggak. Ayo 7600. Apa tuh? Ayo 7600 buat kawan-kawan ini sekalian refreshment ya. Asik refreshment. Dan episode yang kemarin dia diem aja, sekarang bacot banget. Enggak, karena rame gua kalau saya sendiri tuh kan emang gua introvert. Iya. Enggak. Nah, tadi kita soal terbang-terbangan udah. Kita bahas ini lagi. Tadi si Haris kan sempat mention nih. Kalau kita terbang di airport kecil, karena kita terbang di Plaridel itu pokoknya take off landing short approach, terus short field take off, ada soft field take off. Kita exercise gape deh. Kita juga latihan di grass airport dan grass sih maksudnya itu. Itu sih benar-benar kayak itu di Papua tuh berapa? 500 meter 500. Itu wah gila deh itu. Nah, tapi kita juga exercise di airport besar dan international airport, Subic dan Clark. Nah, di Subic itu runway-nya gede karena pesawat jet masuk di situ. Itu kita keder, bos. Ya set, ya kan keren kan, airportnya gede segala macem, kayak landing di inilah kayak jalan tol gitu gede Kayak landing di Cengkareng. Ya, pesawat Cengkareng. Set aja. Terus kayaknya di atas runway udah deket, main tutup power, bos. 100, bos. Ya udah gabruk udah. Jadi itu kita disoriented karena terbiasa dengan kan lebar banget itu ya. Lebar banget runway-nya. Bisa dibilang 2,5 sampai 3 kali lipatnya lebarnya Plaridel. Kita main juga di Clark itu international airport. Kadang-kadang kalau kita ini ngepas tuh schedule sama Emirates, Qatar, Dragon Cargo tuh banyak banget. UPS juga pernah, FedEx juga dan di Clark itu ada hanggara Singapore Airlines tuh ada maintenance-nya di situ. Coba cerita apa lu ada pengalaman terbang ke Subic sama Clark nggak? Ke Subic sih yang seru sih. Subic seru. Pertama kali tuh landing dekat air gitu. Seger gitu lihat. Baru nyemplung San Fernando apa bos? Beda kalau San Fernando itu jauh. Ini kan dekat ya kan, ini dekat. Apalagi banyak kotanya itu sebelahnya apa namanya? Olongapo tuh kelihatan gitu. Olongapo tuh apa? Ada ikonik. Oke. Ya kan, apalagi suka kan dekat sama pangkalan militer Amerik di situ. Militer. Pinoy. So ngelihat kapal-kapal perang ya tuh bagus-bagus di situ. Iya, kalau beruntung gua pernah ngeliat kapal induk sekali. Tapi kapal induk yang kecil ya, helikopter carrier, dia bawanya helikopter sekali tuh. Betul. Itu restricted tuh. Jadi ada restricted area sedikit tuh di atas di area kapal itu nggak boleh lewat. Jadi kadang-kadang crosswind leg-nya kita harus dipotong. Apalagi ya? Nah, kalau kita lewat katanya sih mitosnya ya kan itu meriamnya itu aiming ke kita, ke pesawat kita katanya sih, cuman nggak tahu ada operatornya apa enggak ya. Dan Amerika suka latihan gabungan di situ pangkalannya. Iya, gue pernah sekali tuh yang pas ada Hercules blok masuk, wah gila bagus. Mau berhenti cuma nggak boleh kan, jadi kita stop and go ya, turun langsung muter balik terbang lagi. Riz, coba Clark. Indah tuh bos, Clark. Masuknya susah lagi kan, ada gunung. Kalau Clark gue punya pengalaman unik sih. Satu itu masalah radio communication loh. Jadi di Clark itu runway-nya kan 02 sama 20. Iya. Itu kan instan banget, kayak cuma sekali klik gitu lo bisa disorient gitu loh ya, kayak kebalik. Karena angkanya mirip. Doang, kan? Waktu itu gue juga pernah kebetulan mau
full stop di Clark itu bareng sama Chief lagi tuh, Captain Paul kan. Seger lagi. Iya. Itu indah banget sih. Pada saat gue kontak itu kayak di somehow gue dengernya tuh otak gue udah di fulfill sama 2020 iya benar 2020. Jadi kayak gue denger selalu 20. Padahal pada saat itu tuh runway yang in use-nya itu 02. Jadi pada saat gue nge-read back itu yang keluar dari mulut gue adalah 20. Wah itu langsung dong. Yang Seger di lah sebelah, pokoknya. seger banget bos. Langsung Masuk international airport, dia bilang, "Nih anak nih capung nih, apa nyamuk udah masuk salah gitu." Pada saat itu langsung radio komunikasi gue diambil alih sama Chief kan. Ya setelah itu kira-kira bisalah ditebak ya apa itu yang Sambilan ya, sambil konteks sambilan ya. Itu checklist kemana-mana tuh. Putangin Namo. Ini kalau anak Dota udah familiar ya, Putangin Namo ya. Anak Filipin lah masih tahu tuh udah. Putangin Namo, Kata-kata kayak gago bobo, fuck you. Tapi Clark juga itu banyak sih, terutama buat kita sendiri karena Plaridel itu airportnya kecil, jadi dia kan tidak equipped sama yang namanya KLS, VOR gitu-gitu. Nah kita karena dekat ya tempatnya antara Plaridel sama Clark itu, untuk exercise-nya kita lebih banyak di Clark untuk VOR apalagi untuk dan instrumen karena dia tuh radar ini juga, radar radar kontrol tuh. Jadi kalau ngaco-ngaco ya ketahuan kita. Kita buat DMI Arc juga sih itu dekat gunung, Araya. Iya, standar tuh, itu standar banget Ada tuh yang pokoknya. ngalamin, Filipin. Pastilah. Pasti. Arcing segala macam. Terus apalagi ya, cross country. Kita cross country kemana aja, Pis? Kasih tau, Pis. Aduh, kalau cross country kita rutenya nih rute-rute utara Ya, semua. utara, karena kita anak utara nih. Kita anak utara. Itu ada Lingayen di sebelah utara juga, terus San Fernando sama di Vigan. Nah Ya, itu Vigan Vigan tuh jauh. buat apa sih namanya? Sempat ada yang masuk Lawak. Lawak. tuh, Ada ya, salah sempat, satu student dari negara lain dari India ya? ya. Dia dari Total India. bloknya itu 7 jam lebih ya. 7 jam tuh udah tanpa pergi stop. ya? Pulang pergi 7 jam. Hampir sama kayak ke Vigan sih. Vigan ya. Vigan tuh Itu kayaknya 1 jam lagi dari Vigan kali ya? enggak, kalau Lawak dia lebih ke arah northeast. Oh, northeast ya benar. Iya, belok kiri dia. Kiri. Northwest kanan. Northwest, Lawak tuh Northwest. Sorry. Lawak northwest. Kalau northeast sih Iba. Iba enggak juga, ngaco lu. Iba kiri. Iba Oh, west side kan kita. West side kita. West side kita persis. Iba belah gunung. Wah, Pada gua Wah, kacau. Wah, ini kalau inspektor KAM ini dicabut nih license-nya, lupa enggak semua. apa-apa udah expired. Loh, kok udah expired? Gua aja belum. Tahun ini cuy. Emang iya? Yang penting udah punya license biru, buku biru gue. Ntar niatnya abis ini ambil FAA. Amin. Mau jualan pesawat ya? Iya, Broker ya, Mas? Broker. Amin. Nah, kita tuh mainnya, salah satu alasan yang kita selalu main di utara adalah kita tidak mau bersinggungan dengan Manila, TMI-nya TMI-nya Manila. Terminal maneuvering area-nya Manila, karena Manila kan international airport, dan kalau kita mau ke selatan, pasti jelas cross dia, dan runway-nya dia tuh kan melintang. Iya, jadi kita benar-benar cross finalnya ini, waduh repot deh. Sementara kita hanya capung, Bos. Iya, Apa kita hanya kabar? cuma titik-titik kecil di radar mereka ya. Jadi kita 152 lagi. kita terbang mostly ke north side. Nah, north side itu tadi seperti Hafiz bilang ada Lingayen, Iba nih di tempat kita di flying school kita, karena memang kita strict banget sama peraturan. Iba tuh nggak dihitung cross country karena jaraknya di bawah 50 nautical mile. Jadi kita biasanya kalau di sini apa istilahnya triangle. Jadi kita harus terbang ke Lingayen dulu baru ke via Iba balik ke Plaridel. Nah, di Iba itu di west side kita itu. Jadi sebenarnya tuh kalau direct point to point itu sebenarnya dekat. Problemnya adalah itu ada gunung tinggi banget, Bos. Jadi kita 7.000-an ya. 7.000-an harus 7.500. Iya. Kalau misalnya kita mau ini dengan clearance 1.000 ya 8.000. Wah, enggak pesawatnya, Bos. Jadi kita masuknya pun harus lewat Subic. Di Subic itu kita masuk ke celah gitu, ada gunung tuh, ada celahnya. Wah, itu ngeri tuh sebenarnya. Jadi di ada Santa Rita tuh ada bukit. Nah, kita
terbang di antara dua gunung dan bukit gitu, ada celahnya. Kita masuk situ, mau ke arah Iba kalau kita northbound tapi lewat west coastnya Luzon ya, kita tuh North Luzon ya. Itu kita harus lewat Subic. Nah kalau vegan, Lingayen kita tinggal tembak. Airborne aja udah. Apalagi kalau yang in News 35 ya udah maintain heading juga nyampe. Maintain heading dah. Gak usah pakai prosedur turn. Sampai ngantuk. Pokoknya udah sampai ngantuk ya. Udah ngerasa ngantuk. Cuma repotnya kita crossing Clark. Nah, Clark itu kita harus report, kita harus ini dan aware sama trafficnya juga. Nah, yang serunya lagi Unicom. Traffic advisory. Di situ kita bisa ketemu orang Indonesia tuh, sering banget gua ketemu. Jadi makanya gua selalu kan traffic advisory itu kan ya kita pilot to pilot ya, air to air komunikasinya. Jadi kita saling report antar pesawat, posisi kita ada di mana, kita maintain berapa feet, kita mau ke arah mana. Nah di situ gua selalu bukan biasanya, gua punya kebiasaan gua selalu pakai selamat pagi di depannya biar kalau ada orang Indonesia ngerespon juga gitu. Nyaut dan itu beberapa kali tektok lah, bisa tektok. Jadi ngobrol. Ya, ketemu misalnya di vegan tuh gue pernah sekali ketemu sama anak beberapa kali bahkan mereka berapa pesawat sekalian ke sana. Apa pengalaman cross country yang kalian punya? Kalian. Ya, ini nih gue ini ngomong orang Indonesia aja. Ketemu orang itu, Indonesia. Lanjut. Ketemu orang Indonesia. Jadi di Unicom itu gue ngomong kan. Jadi dia lagi ngomong nih tapi ngomong pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia nih. Terus gue sempat nyaut juga. Dia ngomong katanya, "Wah, gue udah di ini nih. Gue ngobrol laut." Dia bilang ngebelah laut. Terus dalam hati gue mikirin, lu ngebelah laut, lu berasa Nabi Musa ngebelah laut. Wah, tuh pas gue nyaut itu pakai bahasa Indonesia tuh bener-bener pada bingung. Siapa tuh? Udah heboh, gue diam aja udah. Apa doang sih gue pengalaman. Chris, ada pengalaman cross country yang menyenangkan nggak? Atau tidak akan dilupakan? Kalau yang tidak dilupakan pasti ada satu. Waktu itu habis long cross kan ke Vigan. Kebetulan waktu itu udah seasonnya dekat-dekat ke arah typhoon. Ya, Filipina tuh kita kena typhoon tuh. Ya, dekat-dekat ke arah typhoon. Nah itu waktu jalan balik gue dari Vigan ke Plaridel itu kebetulan kan sore itu pasti ya dari pokoknya udah jam 2 ke bawah lah. Itu tuh yang namanya cuaca udah pokoknya nggak bisa temenan lagi lah sama cuaca. Semua udah covered, semua putih tuh waktu itu. Nah tambah lagi areanya yang Unicom itu kan kita harus based on point to point kan. Jadi dari ada landmark apa kita sebutin. Pada saat kondisi seperti itu juga sangat sulit gitu loh buat kita determine kalau misalnya ada yang report dia di posisi ini, kita mau lihat apa. Kita paling based on maps, ya based on maps. Oh, mungkin kita bisa estimate dia ada di poin ini kayak gitu. Cuman kita juga nggak bisa tahu kan exact posisinya dia tuh di mana. Nah, pada saat itu kebetulan banget ya emang yang maha kuasa juga sih ya. Itu pesawat yang baru report, ada pesawat satu report waktu itu udah estimated, kita udah hitung-hitungan nggak bakal papasan lah gitu. Ternyata ketemu coy, 500 feet di bawah pokoknya. Buset. Seret crossing di bawah. Gue pakai 152. Betul waktu itu yang gue lihat 172, cuma gue nggak tahu pesawatnya siapa ya. Nah, flights nggak kelihatan tuh ya? Jelas nggak kelihatan. Gimana dong? Udah pokoknya nggak kelihatan sama sekali. Itu jadi salah satu ketakutan gue juga pada saat itu. Ditambah lagi dengan surrounding yang ya lu cuma bisa ngeliat putih-putih gitu doang. Ya kalau land sih masih kelihatan, daratan tuh masih kelihatan ya. Cuma kita cruising juga naik turun, nggak bisa maintain altitude yang sama terus karena untuk ngindarin awan segala macam. Karena kalau misalnya untuk divert track ke kanan atau ke kiri itu perhitungannya juga agak sulit ya. Dengan kondisi cuaca yang seperti itu sebenarnya sama. Kita mau seberapa jauh ke ini kan dengan repot hitungan gitu. fuel segala macam itu sulit. Dilalahnya waktu itu kebetulan karena udah covered semua, gue cuma ngeliat ada satu titik gitu putih terang tuh. Wah kayak ini jalan gue nih, ya kan? Gue pilih aja dah lewatin jalan situ untuk pokoknya ngelewatin cuaca yang jelek banget waktu itu deh, yang kebetulan semua ketutup. Itu
Ya gue beraniin deh, gue discuss sama instruktur gue gimana, dia juga ngelihat kebetulan titik yang sama. Ya udah kita lewatin deh tuh bareng-bareng. Alhamdulillahnya setelah ngelewatin si titik itu semua cerah sih. Nah sorry, ada yang kelewat juga. Jadi pas saat di yang bad weather itu gue balik itu kebetulan gue dapat headwind yang lumayan kenceng ya. Serba salah ya, lo mau ngejar speed lo, power ngejar lo buka, nggak nyampe fuelnya bos. Bener, power open full itu. Gue ngeliat di GPS ground speed gue cuma 20. Buset. Lu bayangin, lu bawa 152 yang cruising speednya tuh 75-80, sisa ground speed cuma 20. Berarti kalau dipikir-pikir kan 80 kurang 20 sisa dari 80 sisa 20 ya, 60. Ya berarti gue dapat headwind exact 60 gitu loh. Gua pesawat nggak gerak 20 lu maju ya elah kayak gitu. Itu tuh udah habis-habisan gitu loh. Ya pada saat itu bener-bener udah dagdikdukser lah. Tambah lagi pas udah dekat-dekat area Plaridel waktu itu udah hampir banget dekat-dekat udah hampir jam 5. Jadi bandara tuh udah mau tutup. Bener-bener cuma udah tinggal nungguin gua doang sama instruktur gua tuh waktu itu. Itu rasanya udah mau nangis loh. Kacau. Pada saat itu emang gila sih. Pokoknya apa-apa serba buru-buru jadi ya. Yang masuk airport close masuk siapa ya? Ada nggak? Lu Enggak. Eri. Oh Eri ya? Orangnya nggak ada sih. Jadi ada airportnya udah Plaridel udah close, udah gak bagus cuacanya kan. Gua instrukturnya tuh udah malas juga mungkin ini. Gak mau diver gitu. Udah continue udah pilot discretion, continue to land. Buset. Gitu kan. Epic sih. Enggak ada yang masuk dia, Pak. Ada suara pesawat tiba-tiba. Gila. Lu bayangin dengan tadi airport yang kita describe dari awal seperti apa layout airportnya, terus dia tiba-tiba begitu. ada pilot description dengan kondisi weather yang tidak sangat memungkinkan itu. Nah, kalau pilot discretion si tower tidak akan ngasih clear to land, tapi dia cuma paling ngasih runway clear. Karena tidak authorized memang untuk land, karena pilotnya yang memutuskan untuk land. Gue pernah sekali tuh lagi lokal tuh padahal. Tiba-tiba udah ini awalnya jadi baru pertama kali gue denger itu general call open call buat yang semua all station windnya udah shifted, terus tiba-tiba gusty, runway udah ganti gini. Gue udah ngeliat nih emang udah hitam, dibilang wah nih hitam terus bergerak ke sini, jadi gue muter balik terus udah mau di close. Jadi udah close, itu pesawat udah balik, wah udah kisut deh tuh, traffic udah nggak keluar, muter balik. Gue lagi di area di luar, wah ini gimana nih ya, gak kelihatan tuh udah mulai hujan. Nah kan pesawat kita kecil nggak ada wiper ya bos, jadi ini gimana nih? Nah enaknya kita di Plaridel, kita tuh Plaridel itu airportnya sejajar sama jalan tol. Gue turun, gue udah ikutin aja jalan tol sampai ada McD atau gue lihat sebelah kanan airport nih, baru gue masuk downwind. Gue masih sama Mam Joy, Riz. Oh, oke. Aduh, it's up to you lah gitu. I will observe, I will take over if you can control. Oke, gue masih bisa kok udah. Gue lihat, udah nggak ada pesawatnya, gue turunin lagi pesawatnya gue gitu kan. Di ini, ini jalan tol ya. Gue lihat yang penting kelihatan jalan tol kan, jalan tol. Ini gue tembak, tuh udah towernya, lampunya udah kelihatan dan udah close. Gua touchdown, dia langsung all station close. Iya. Jadi memang pengalaman gitulah. Banyak di Filipina apalagi kan kita tuh typhoonnya memang tidak kena di Filipina, tapi ekor typhoonnya bos. Itu. Matanya itu bisa di Jepang atau di Taiwan, ekornya bisa di kita bisa seminggu hujan itu nggak berhenti. Sebulan loh. Iya kan? Sebulan kita nggak beroperasi sama sekali. Gila. Jadi bener-bener hujannya tuh yang seharian. Itu suara sampai ada suara gitu tuh. Serem banget. Itu pohon udah berasa pengen tumbang, itu bener-bener. Jadi memang bikin mie rebus pas. Waduh. Jadi itu musim itu akhir tahun ya. Banyak kan. Juli biasanya tuh menjelang Juli. Desember paling gila. Iya, awal dari Oktober deh. Berber lah pertengahan sampai awal tahun baru, maksudnya Januari itu masih ada sisa-sisa. Nah, habis itu masuk Februari kemarin tuh udah mulai clear tuh. Wah, tuh enak tuh terbang tuh. Enggak ada turbulence sedikit, clear sky. Iya. Angin pokoknya oke lah. Ya silau dikit aja lah kalau udah gitu. Silau manset harus ini itu. Nah, di sini makanya kita belajar as a pilot tuh don't push your luck gitu. Kalau lo tahu kondisi memang tidak mungkin kan jangan paksain lah. Misalnya lo landing nih, crosswind, lo tahu limit crosswind pesawat lo berapa, lo masih paksain juga masuk gitu kan. Waduh, jangan deh.
sekalipun emang lu terpaksa masuk, lu harus siapin, lu harus mitigate nih persiapannya apa. Kalau terjadi begini, gue akan begini. Kalau terjadi begini, gue akan begini. Oke, crosswind-nya dari kanan, pesawat gue akan ngebuang ke kiri berarti kan. Berarti gue nggak usah center line, agak ke kanan dikit. Biar kalau pesawatnya kelari, nggak langsung ke ini. Jadi kita punya ini contoh lagi gitu, lu udah lah jangan mulus-mulusan landing deh udah. Tetap harus power tuh dijaga karena pesawat kita kalau crosswind-nya kenceng ditutup powernya ngeloyor pesawatnya di ini angin udah land with power. Iya. Dan wind gust itu sudah sehari-hari kita. Sehari-hari lah. Karena antara terminal building sama runway itu deket cuy. Iya, jadi emang jangan ini. Wah, itu kalau ada yang go round aja, wah kemana-mana tuh kadang-kadang karena dan Plaridel jadi ada banyak flying school tuh ada banyak di Plaridel. Ada ya 5 mungkin ada ya 4, 5 dan trafficnya per flying school let's say punya pesawat 3 atau 4 udah berapa pesawat. Jadi memang itu padat, airport padat. Belum lagi orang cross country dari kota lain masuk ke Plaridel. Jadi tuh airport padat gitu, ngantri, kita rebutan request mencet tombol. Saya kalau udah pagi tuh udah punya tuh Plaridel Tower Good Morning semua udah wah lah udah pengen duluan lah. Udah ini biar paling depan pokoknya. Makanya kalau perlu start aja dulu, requestnya belakangan. Nah kita kan kita punya apron sendiri. Kelebihannya Delta tuh apron kita nggak gabung sama main apron. Jadi kita parkir di situ, kita sombong emang orang. Iya, kita eksklusif lah. Kalah iklan Yamaha. Semakin di depan. Tambahan apa cerita lagi ya? Coba. Wah, tambahan yang paling gak apa-apa nih episode ini durasinya agak panjang gak apa-apa karena kita kan berempat. Iya, udah lama, udah jarang ngumpul juga soalnya. Ada yang pernah ke ini dari Subic ke kiri ke sana dikit tapi nggak sampai ini apa yang Bolor itu seru banget tuh. Tapi nggak tahu nih boleh di share sini apa enggak karena nih agak melanggar aturan. Itu kan aturan sana. Udah lu regulasi sana. RPC lo nah jadi tuh udah datang nih di sana runway-nya rumput. Nah tapi ternyata pas udah datang udah jauh tuh udah ngelewatin patung Yesus ada ya kan kayak di mana di Indonesia tuh di Manado ya kan udah ngelewatin itu. Habis itu ada pabrik pupuk juga sama bensin itu petrokimia lah macam gitulah. Habis petrokimia bukan bensin apa tuh petrokimia dah pokoknya kilang gitu lah mirip-mirip. Kilang bukan petrokimia lo jangan bikin orang keder nih. Enggak tabung sorry tabung LPG tabung gitu. Ya begitulah pokoknya. Belum bensin ya? udah jauh lah pokoknya, udah jauh. Habis itu ternyata di grass runway-nya itu ada tanda silang. Akhirnya nggak bisa landing situ dong. Nggak bisa landing situ, akhirnya instruktur mutusin ya udah main-main aja turun 200 feet dekat air. Udah kayak jet ski ke pesawat. Ya, udah itu sih paling seru tuh terakhir. Koridor. Gua nggak pernah tuh masuk situ. Koridor itu juga katanya yang angker itu bukan sih? Ya betul, itu ada gua Jepang. Dan di situ juga perkumpulan tentara Spanyol, tentara Jepang yang takut yang ngungsi karena Amerika datang kalau nggak salah ke Filipina gitu. Ini kan emang Amerika sempet megang Filipina lah ya gitu. Jadi memang di Filipina tuh kayaknya American oriented banget, American minded banget. Kayak soal bahasa gitu ya, makanya mostly orang sana tuh bisa bahasa Inggris. Bahkan sampai orang yang tinggal di iya. Sampai driver apa segala macam bisa bahasa Inggris walaupun memang nggak ini banget tapi sengaja mereka ngerti gitu. Jadi memang salah satu good things-nya sekolah di Filipina adalah bahasa Inggris. Dan biaya hidupnya murah. Kalau maksudnya sama lah kayak di sini. Iya. Kalau dulu gue pengen banget tuh sekolah di Amerika karena Amerika gitu kan pengalaman terbang bahasa Inggris. Tapi biaya hidupnya bos mahal banget. Akhirnya gue Amerika lebih. Tapi gue ini ya contoh nyata nih ya. Setir kiri. Di sini ya setir kiri. Kan di sini setir kiri kan? Di Filipina. Contoh lagi ya di sana tuh lagu aja Amerika keluar di Filipina udah duluan. Gue inget banget Drake baru di sini baru heboh, di sana kita udah heboh duluan. Udah lewat malah. Udah lewat. Terus When You Gonna Be So Rude Magic itu juga tuh kita duluan tuh di sana. Terus
Ini sama satu lagi Spotify. Gue inget banget yang ngasih tahu gue Spotify pertama kali itu Mark Anton Pamatmat, teman kita. Gue hafal nama itu, orang Filipina, murid juga. Dia ngasih tahu gue, "Bro, ini ada aplikasi gini. Ini apaan?" gitu. Karena waktu itu Indonesia masih Jux ya. Iya, di sini belum kedengeran. Setahun kemudian baru di sini masih Winem. Iya, masih download di Forshare, Bos. Masih download di Forshare. Beli di PGC gitu. Beli MP3 kalau enggak. Nah, terus apalagi ya? Orangnya oke lah ya, di sana tuh hospitality-nya hampir sama, ramah kok, culture-nya. ramah. Dan di sana ada budaya cium tangan juga loh kalau lo mau tahu Sama ya. gitu. Jadi cium tangan, terus saling menghormati sama yang lebih tua, sama yang lebih senior tuh ada tuh. Jadi kita manggil orang nggak boleh sembarangan. Nggak boleh. Terus tahu yang mana yang dipanggil sir, mana yang dipanggil bro, mana yang kita bisa panggil Browser ya atau bromam. Salah Mamser. Nah, di sana juga dipiara tuh yang gitu-gitu tuh. Di sini kan masih belum ya, karena memang kiblatnya Amerika ya. Bahkan government official aja ada yang itu ya, laki bukan perempuan bukan gitu. Yang pokoknya bikin bingung lah sampai. Nah, problemnya adalah kalau di sana lo tinggal pok-pok doang kan. Thank you pok ini. Nah, kita yang bingung nih. Manggil sir apa mam ya? Sir apa mam ya? Jadi ya kayak gitu-gitu yang kadang-kadang ini, tapi ya overall ya itu bumbu-bumbu kita hidup di Filipina. Kayak gitu ya. Jadi Pagi. kalau po itu tuh buat kita ngomong sama yang lebih tua gitu. Iya. Buat lebih tua buat menghormati lah gitu. Ya misalnya excuse me po gitu. Excuse po. Bisa excuse po. Nah, po itu bisa ngewakilin entah itu dia laki-laki apa Apa perempuan. perempuan. Nah, jadi kalau misalnya bingung ini cewek Saran. tapi bentuknya cowok, nah lu manggil po aja dong udah. Jangan empo. Po. Nah, serengseng. lagi nih problem tambahan adalah kita muka orang Indonesia Sama. kayak orang Filipin. Jadi kadang-kadang tuh mereka kesel nih orang Filipin tapi kok ngomong bahasa Inggris. Kita harus bilang kalau kita orang Indonesia gitu. Mereka baru ini. Walaupun memang bahasa Tagalog ada yang Mirip-mirip kayak contohnya 5 muka, Pintu, murah, Minum. terus inum, nyung inuman, terus apa lagi? Banyak lah pokoknya. kanan, Terus murah, buaya mahal, sama tuh buaya. Sekarang. Bener buaya, lu cari buaya Pintu. Ya kan tadi udah ngomong. Masuk. Pasok. Ah gitu. Titit. Apa itu? Sama. Sini apa artinya? Oh sama. Piring, piring enggak. Udah enggak. Sendok, Gunting. Dia nanya, "Ate, kena borokat?" What the fuck, dude? Kena borokat, dude. Scissors. Oh, gunting itu. Oh, gunting. Ternyata bahasa Tagalognya gunting. Jadi kadang-kadang kita ngeraba, kayak contoh pengalaman epic gue kalau naik bis kita nih, nah di Filipina lagi kita tuh student tuh dihargain, dikasih diskon. Dapat diskon, gitu. tuh. Kita naik bis, kita tunjukin nih kartunya, ID kita kan kemana-mana pakai ID, harus bawa ID kan. Biar murah. Iya biar diskon. Bukan biar gipil. Iya biar gitu. Kita kasih nih, gue naik dari Plaridel kan, Galingmo. Isa tuh satu. Galingmo. Estudiante gue gitu. Galingmo loh, dia aduh, kuya sorry I'm not speak Tagalog, I'm Indonesian. Oh, where from? Oh, Plaridel ternyata Galing tuh artinya dari mana lo gitu. Gue malah Isa tuh satu, bilang, malah satu tiket. Galingmo, bilang, Estudiante, bilang, Galing Galingmo mulu gue. Kacau. Nah, ngomong bahasa lagi, itu masih mending, ya kan lu salah pengertian. Lu tanya Tagalog dibalas Spanyol. Oh iya, ya kita lihat gini. Jadi kita, kadang-kadang repotnya adalah kita, ini semua pasti ngalamin. Kita bahasa Tagalognya terbatas, tapi sepik-sepik ngajak ngomong orang pakai bahasa Tagalog, dibalas pakai bahasa Spanyol. Waduh kacau. Jadi baru bingung tuh. kan kita naik jeepney. Naik jeepney. Nah jeepney itu mostly semua kendaraan di sana tuh bayarnya by distance gitu. Ya, kalau jauh ya mahal. Nah, jadi kita nanya, Makano kuya, dari ini Makano tuh berapa Bang gitu. Dia berapa? Cinco. Nah, jadi ini nih. Jadi ada supir jeepney itu di beberapa daerah di Manila. Ya, mungkin kalau di Manila dia bahasanya tuh ini kali ya masih Tagalog. Gitu. Tapi karena di sana itu kayak pinggiran ada pinggiran itu masih ada Spanish karena kan emang lama dijajah Spanyol kan. Jadi tuh Cinco.
Mampus gua. Hah? Ya, Mana bingung, Mak? Makanya aku ya, singko ya, udah ngomong anjir gue. Berapa singko ya? Singko. Gue taunya dari Dora tuh Uno, dos, tres, cuatro, cinco ya, oh lima. enggak, 50. Cinquenta. 50 berapa tuh? Atau dose kadang. Dos, bente tuh. Dose tuh 12. Bente ocho tuh 20. Iya. Dose tuh 12 tuh gue, dose tuh. Kalau Bente 4 horas berita. Berita. Bente quattro, iya Bente quattro 24. Iya, berita 24 jam. Bente ocho tuh pokoknya 8. Bente Ocho tuh 8. Ocho tuh 8. Ocho tuh 8. Oh, iya, enggak sih ini Sherwin. Lu ngomongin jadi nah ini enaknya pakai bahasa Tagalog itu pasti dicampur bahasa Inggris. Dan beberapa bahasa Tagalog mirip bahasa Indonesia. Jadi contoh misalnya nyungal mana fuelnya gini. Oh, ini ngomongin fuel nih. Terus Bente Ocho berapa ya? Gue lihat 28 maksudnya gitu. Jadi kita bisa ngeraba misalnya umpamanya apa? Satu word aja misalnya kain gini. Oh, ini ngomongin makan berarti nih ya. Bahkan kalau misalnya mereka ngomongin kita bisa tahu. Iya, tapi tahu. bedanya kalau kita ngomongin mereka nggak tahu. Gitu. What he say. Jadi kita kadang-kadang harus hati-hati ngomong kayak contoh ya. Betul. Mahal artinya Bisa arti cinta. Cinta. Yang waktu itu yang karena beli itu mahal apa? Mahal namanya. Bukan apa? Beli snack udah Safel. Yang mahal terus ada bencong. Siapa Eri ya? Eri itu yang sebenarnya pengalaman Apa banyak tuh ya? Kayaknya. Kalau gua pernah sekali nyari susu kan. Nah, susu tuh di sana artinya books. Payudara, Nen. Nah, jadi gua ngomong sama ini maksud teman-teman, gua nyari susu nih gini. Wah, orang lain ngeliatin gua gak enak, Bos. Terus itu jangan sebut itu berarti karena kita harus menghargai kita ini ya. Jadi memang ya udah mending kita pakai bahasa Inggris atau kalau ngomong pakai bahasa Indonesia pelan-pelan aja takutnya tersinggung gitu. Jadi dengan kita bisa survive 1 sampai 2 tahun di sana dengan bahasa Inggris dan sedikit bahasa Tagalog. Bisa lah kalau sehari-hari gue yakin bisa lah kita ya. Tapi kalau misalnya bahasa Tagalog yang gue sering pakai tuh biasanya ya Makano tuh ya berapa bang gitu. Para dito. Para tuh artinya kiri bang. Parapo, udah itu doang sih paling. Makano, parapo, terus maraming selamat. Iya, udah itu aja yang basic aja lah. Basic aja, yang penting lo tahu gimana cara greeting, gimana cara ngucapin terima kasih. Magandang umaga, magandang hapon. Pasensya itu apa? Minta maaf. Terus pokoknya gitu-gitu. Tapi terkadang orang Filipina pun ngomong apa kan Tagalog, Inggris juga jago. Dia tapi nyebut makanan dalam Inggris suka bingung gitu. Waktu itu pengalaman kita apa? Roti tawar ya. Oh, roti tawar. Nah, gimana coba lu ceritain gimana tuh? Roti tawar nih. Jadi instruktur gue si Pak Chief ini minta tolong beliin roti tawar sama selai lah gitu intinya. Beliin waktu itu dibilang apa sih? Pokoknya bread. Pokoknya dia juga nggak tahu sebenarnya bahasa Inggris apaan. Namanya bread. Plain bread apa ya? Itu love kan? Iya love sebenarnya love gitu kan. Bread. Plain bread. Itu kan Sernanda nih. Inggris keraton. Agak bingung orang. Plain bread gue mikir plain bread apaan sih? Roti tawar kali ya? Wait, I will search. Nah, dari si Pak Chief ini nyari nih. Caranya spellingnya gimana? Roti tawar. Roti tawar. Kacau. Kayak gitu. Lucu sih di sana tuh. Udah pokoknya banyak cerita yang ini. Kadang-kadang pun bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Filipin yang berbeda sama American atau UK gitu. Jadi memang contohnya apa ya, kayak struktur kalimatnya juga beda. Kayak tadi itu kata-kata tertentu. Contoh lah, apartemen kontrakan. Jadi kalau yang apartemen di sini ya kondominium ya. Misalnya di sini kan juga kondo kan di ininya kan. Apalagi nih yang seru-seru ya. Banyak nggak bisa. Bisa besok. Banyak bisa chapter 2. Apalagi yang itu pas apa tuh? Ulang tahunnya Barangga itu. Aduh banget tuh. Ini ngomongin di sana culture, kalau culture di sana tuh lebih seneng ada
dikit-dikit tuh bisa dibilang sampai party pesta, syukuran. Mau nggak ada duit pesta mulu. Syukurannya ceritanya syukurannya orang sono dah gitu. Nah, misalnya ada apa nih? Sampai meninggal pakai live music coba. Ada meninggal live music tuh berapa catering, hari sih? Berapa hari tuh? Waduh. Kadang lama seminggu kalau yang kaya tuh lama. Sampai semingguan lah. Biasanya ada live musiknya, nanti dia jalan nih. Di iring-iringan gitu loh ya, iring-iringan. Di setel lagu kesenangan si orangnya itu. Nah, bedanya ya kalau sama di Indo, tuh kalau bisa tuh jalan di blok tuh biar ngebut sekalian ke pemakaman. Kalau di sana udah dia jalannya lama sambil bikin macet tuh. Kita mau nyalin juga enggak enak kan. Nyalin juga enggak enak, ya udahlah biarin lah. Mungkin adatnya kayak gitu kan di sana. Mending belok dulu makan sate. Mending mampir dulu gitu. Di sana apalagi ya. Jadi tadi kita udah makanan. Oh, satu lagi ada makanan snack di sana apa? Pandesal. Itu roti. Sama kue doger yang gue asing tuh, roti enak tuh. Itu katanya tuh rasa Spanyol apa ya? Yang kita nggak tahu tuh sampai sini sebenarnya pakai minyak apa dia bikinnya makanya gurih. bener. Nah, Minute Burger pasti semua punya cerita lah. Iya tuh, Minute Burger buy one get one. Buy one get cuma one 15 peso. Dan lo tahu San Miguel Lights di sini 60.000 satu botol. Di sana kalau dirupiahin 50.000 perak, Bos. Lo bisa mandi pakai San Miguel Lights. Dan per kecamatan tuh ada pabrik itu ya buat ngisi botolnya itu. Wah gila deh. Itu juga dari nama kota, nama wilayah. Jalan. Dan karena San Miguel Corporation termasuk yang perusahaan besar di sana. Jadi mall juga. Mall terus Philippine Airlines memegang sahamnya terbesar San Miguel. Jadi memang karena emang orang sana tuh senang party, pesta, mabok pasti semua itu. Waduh, pokoknya apa aja dirayain deh. Apa yang dirayain? Kalau perlu anaknya ranking 1 atau kayak lulus. Dibikin spanduk lo bayangin anak lulusan tuh dipajang mukanya di depan rumah, dibikin kayak spanduk gitu, congratulation pokoknya selamat atas kelulusan si ini, namanya putra dari bapak ini misalnya gitu ya. Ada salah satu mekanik kita yang awalnya OJT terus akhirnya dia udah lulus, di post loh ada ininya, spanduknya. Congratulation future mekanik apa gitu. Boeing sama ini, gue bilang wah gila di sini. Cuma untungnya kita nggak ada yang bikin ini. Captain Glenn janji mau bikin lu tarpulin kan kalau lu udah line training kan. Kita ada buka gue itu. Jadi emang orang sana tuh wah ini pokoknya senang gitu. Dan mereka senang sama expat, sama orang luar tuh senang gitu. Walaupun kita orang Asian gitu ya. Jadi kita dijamu, diajak. Wah pokoknya ini. Dan pesta tuh makan, karaoke. Nah, sampai ada sewa-sewaan mesin karaoke tuh pas setiap malam itu tuh ada suara karaoke. Udah kayak mesin dingdong, beneran kayak mesin dingdong. Itu kotak gitu, layar, terus di bawahnya tempat pencet-pencetan buat milih lagu. TV tabung. TV tabung. Di sana tuh bener-bener menunjukkan kalau lu nggak perlu kaya untuk nikmatin hidup. Lu mau semua kalangan lu bisa pesta, lu bisa enjoy your life, lu bisa ibaratnya lu mau melepas unek-unek dengan cara lu sendiri lah gitu. Sampai yang udah pada tua-tua juga masih gila juga kadang-kadang mabok masih ini, wah gila. Jadi ya itulah kisah-kisah kita sedikit banyak mungkin jadi gambaran nih buat teman-teman di luar sana yang mungkin pengen tahu atau bahkan pengen sekolah di Filipina atau mungkin ada yang masih sekolah atau ada yang masih sekolah. Nah sebenarnya gue tuh sempat bikin grup indopilot.ph namanya. Jadi iya itu gabungan pilot Indonesia yang ada di Filipina. Karena apa? Karena kalau kita ujian di KAP, kadang-kadang kita sama-sama tahu nih orang Indonesia nih, tapi nggak saling teguran gitu loh. Nah itu aneh. Nah semenjak ada grup itu agak lumayan tuh, pada janjian, lunch bareng, janjian kalau mau exam, janjian kalau ini sharing pengalaman, ngasih tahu kan gue mau terbang ke ini, siapa yang ada base di situ gitu. Mudah-mudahan episode kali ini menjadi manfaat buat teman-teman semua. Amin. Jadi ini juga buat teman-teman yang mungkin masih belum terbang sekarang, apalagi lagi covid begini tambah susah kan. Enjoy your life aja lah, udah nikmatin, spend waktu lo, manfaatin sebaik mungkin, nggak usah putus asa, nggak usah patah arang. Kayak Haris nih starting bisnis, dia bisnis makanan. Ernanda lagi kuliah. Hafiz, udah kerja ya. Gitulah, sama aja. Gue juga lagi nganggur lagi nih. Kena tembak. Enggak ada bercanda. Semua sama. Gue di sini enggak ngebeda-bedain. Ya enggak. Pokoknya semua
Pokoknya semua sama. Enggak. Jangan ada mindset mentang-mentang misalnya yang satu udah kerja, yang satu belum, terus jadi minder. Enggak. Kita semua tuh sama. Apalagi gue paling gak peduli. Ini bodo amat nih, mau sama siapa juga, bahkan sampai captain sekalipun nongkrong bareng nggak makin minder-minderan gitu. Udah pokoknya buang jauh-jauh. Puji gue lagi biar gue tambah terkenal. Nggak usah nggak usah pakai minder-minderan, udah dibuang jauh-jauh. Minder, kalau minder juga ya mau sampai kapan, situ-situ doang. Udah santai aja. Oke, message dari Hafiz itu. Haris, ada message terakhir untuk teman-teman di luar sana. Message gua buat yang mau sekolah pilot, ini agak-agak sulit sih ya untuk masa-masa saat ini. Ya mungkin kalian yang dengerin juga pasti udah tau lah. Ini juga mungkin untuk yang baru mau sekolah mungkin ya tahu juga ya jadi pertimbangan juga dengan kondisi kayak begini gitu ya. Seperti ini, lagi Covid seperti ini, lalu juga dengan banyaknya antrian yang menunggu untuk bekerja. Bukan nganggur, antrian ya. Antrian ya. Itu ngantri itu bagian dari kerja kok. Cuma nggak digaji aja. Kita bisa cari duit di tempat yang lain. Iya. Kayak gue sama Hafiz, mungkin dia udah di airline, tapi duitnya banyakan gue mungkin. Amin. Itu ada yang begini. Aduh, bahaya nih. Eranda. Pesan saya, always prepare for the worst aja. Nah, gimana tuh? Yang sabar bro. Kelar. Expect for the best, prepare for the worst. Yeah. Itu sebagai pilot tuh expect for the best, prepare for the worst. Sama kata Kapten Ibrahim Sugardo yang waktu itu bikin video di YouTube 5P ya. Apa Riz? Proper planning prevent poor performance. Jadi untuk maksudnya ya planning tuh nggak cuma perform ini, jadi paling nggak untuk plan kita harus punya plan nih, hidup nih mau ngapain gitu ya. Jangan ya lurus-lurus aja, jangan aja sih. Ya lurus harus gitu. Tapi maksudnya ya udah. Iya lu kalau memang lu belum bisa dapetin apa yang lu mau, coba lakuin hal lain juga yang juga bermanfaat dan ini ya, yang bisa dilakukan lah. Semua ada hikmahnya, beneran itu bukan kayak omongan orang-orang gitu. Emang bener, semua ada hikmahnya. Pasti ada hikmah di balik semua ini gitu. Iya. Dan di balik lawan. Hafiz Hijrah 2020. Pokoknya buat yang masih di rumah aja, banyak berbakti aja sama orang tua. Nah, terutama orang tua. Gue nggak bohong. Apalagi kita kan as overseas student jarang ketemu orang tua, atau yang sekolah pilot di asrama kan jarang ketemu orang tua juga kan. Nah makanya kita banyakin doain orang tua sama berbakti sama orang tua. Insya Allah rezeki kita lancar. Amin. Udah itu aja sih. Oke. Cukup. Karena udah panjang banget di episode ini, mudah-mudahan nggak bosenin. Walaupun lu misalnya bosen, lu pause dulu, tapi lu inget-inget lagi, lu selesain. Jangan sekali nonton dia main buat kayak formalitas. Lihat ini beli mikrofonnya susah, mahal. Ngumpulin orangnya susah nih, sampai malam nih bikinnya nih. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Share ke teman-teman yang lain soal ini biar sama-sama tahu. Kalau mau kontak gue silakan. Di IG gue ada RUPR, ada Hafiz. Nggak usah. Orang ini podcast gue. Nggak usah. Jadi karena gue seneng nih, banyak yang DM gue kadang-kadang mas ini. Jadi selalu gue tekankan, you are not alone. Lo rame-rame, kita bersama berjuang. Kita punya satu tujuan, kita punya passion yang sama, kita punya satu tujuan yang sama. Nanti semuanya akan indah pada waktunya. Dan kita pasti bakal ketemu di langit yang sama. Yoi. Terima kasih udah dengerin. Jangan lupa share dan kasih tahu teman-teman yang lain. Saya Anda Putra Ramadan. Saya Randa Putra Rahmatullah. Saya Muhammad Haris Nugroho. Saya Fernaldi Hafiz. Signing out. Dan see you in another episode. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa inyong pagtakilik sa amin. Asik.